Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma raditu billahi rabba bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan. Pada video kali ini kita akan mempelajari mengenai matematika predikat logik ya. Predikat logik. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas mengenai propositional inference rules. Nah, pada pertemuan kali ini kita melanjutkan dari pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai ini predikat logik. Tujuan pembelajarannya yaitu menerapkan konsep predikat logik. Dan tujuan pembelajaran yang lain adalah kemampuan manajemen diri. Kemudian juga ada kemampuan komunikasi baik lisan maupun tertulis. Dan nanti di akhir perkuliahan ada presentasi. Kita mulai membahas mengenai predikat logik, ini sebagai pendahuluan. Nah, kita coba melihat statement ini. X lebih dari 5. Nah, kemudian X sama dengan Y plus 9. A plus B sama dengan C. Apakah masing-masing statement ini memiliki nilai kebenaran? Apakah nilainya true or false, benar atau salah? Nah, tentu kita tidak bisa menentukan kalau tidak dispesifikan berapa nilai X, Y, atau A, B, dan C-nya. Nah, sehingga untuk membuat statement ini menjadi sebuah proposisi yang bernilai benar dan salah, kita perlu memberikan nilai kepada X, Y, A, B, atau C kepada variabel tersebut. Nah, misalkan ini statement ini, notasi ini juga bisa kita tuliskan dalam bentuk X is greater than 5 atau X lebih besar dari 5. Nah, misalkan kita tuliskan X lebih besar dari 5. Apabila X diganti dengan suatu nilai tertentu, misalkan kita isi dengan 6, 6 lebih besar dari 5, nah maka statement ini, proposisi ini menjadi bernilai benar. Nah, dalam kondisi seperti itu, terminologinya adalah affirm atau holds atau is true. Sementara apabila X diganti dengan nilai misalkan X sama dengan berapa? 2. Sehingga kalimatnya menjadi 2 lebih besar dari 5. Nah, maka itu terminologinya adalah denied, doesn't hold, atau is not true, tidak benar. Untuk menuliskan predikat logik, ini X is greater than 5, ini subjek, X-nya subjek, kemudian predikatnya adalah is greater than 5. Kita juga dapat tuliskan dalam notasi simbol seperti ini, predikat, kemudian subjek atau variabel X-nya. Nah, contohnya predikatnya ini adalah father X, jadi X ini adalah seorang ayah misalkan. Atau brother, jadi X dan Y ini adalah bersaudara. Nah, ini disebut dengan binary predikat karena ada 2 variabel atau subjek di sini, sementara yang di atas ini unary predikat karena di sini ada 1 subjek, 1 variabel. Kemudian sum X, Y, Z, jadi jumlah dari X plus Y plus Z misalkan. Ini adalah ternary predikat dan P, X, Y, Z, T sampai N misalkan. Ini adalah n-ary predikat. Jadi definisinya yaitu suatu statement dalam bentuk P dalam kurung ini X1 sampai Xn adalah suatu nilai dari fungsi proposisi. Di sini X1 sampai Xn ini merupakan n tuple dan P di sini ini adalah suatu predikat. Jadi propositional function itu adalah suatu function, suatu fungsi yang mengevaluasi nilai benar atau salah. Kemudian dapat menerima 1 atau lebih dari argumen. Dalam contoh ini,
Ini adalah argumen-argumennya. Kemudian mengekspresikan predikat berhubungan dengan argumen. Kemudian menjadi suatu proposisi ketika nilainya itu diberikan terhadap argumen, sehingga bisa bernilai benar atau salah. Contoh dari propositional functions, yaitu misalkan Q adalah Q X, Y, Z, yaitu dinotasikan dengan suatu statement X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan Z kuadrat. Nah, apakah nilai kebenaran dari Q 3,345? Nah, sehingga di sini diberikan nilai untuk X adalah 3, Y sama dengan 4, dan Z sama dengan 5. Kita masukkan ke dalam persamaan ini, maka menjadi ini 3, 4, 5. Menjadi 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan 5 kuadrat. Nah, kita ketahui bahwa 3 kuadrat 9 ditambah 4 kuadrat 16 sama dengan 25 sama dengan 5 kuadrat. Nah, ini bernilai benar atau true. Nah, sehingga untuk predikat ini, Q 3,45 ini bernilai benar. Sedangkan ketika ditanyakan apakah nilai kebenaran dari Q 1, 2, 3. Nah, kita masukkan X sama dengan 1, Y sama dengan 2, dan Z sama dengan 3 ke dalam persamaan ini. Menjadi 1 kuadrat tambah 2 kuadrat sama dengan, apakah sama dengan 3 kuadrat? Nah, kita ketahui 1 kuadrat tambah 2 kuadrat ini adalah 5. Dan 5 tidak sama dengan 3 kuadrat atau 9. Karena 5 tidak sama dengan 9, maka Q 1, 2, 3 ini adalah false atau salah. How many values, ada berapa nilai X, kombinasi X, Y, Z yang membuat predikat ini menjadi bernilai benar? Ya tentunya tak hingga ya, ada banyak kombinasi. Contoh PX, yaitu statement X lebih dari 3. Apakah nilai kebenaran dari P4 dan P2? Untuk P4, ini kita dapatkan, maka nilai predikatnya adalah X lebih dari 3, yaitu ini menjadi 4 lebih dari 3. Untuk ini, maka dia bernilai true. Nah, kemudian untuk P2, kita dapatkan 2 lebih dari 3. 2 lebih dari 3, nah kita dapatkan ini nilainya adalah false. Nah, kemudian contoh yang lain, ada predikat AX, yaitu merupakan notasi dari statement computer X is under attack by an intruder. Nah, seandainya kita memiliki data bahwa komputer di kampus yang terkena serangan itu adalah CS2 dan MET1. Apakah nilai kebenaran dari A CS1? Nah, maka CS1 ini kita masukkan ke dalam pertanyaan menjadi komputer CS1 is under attack by an intruder. Nah, kita ketahui dari data bahwa CS1 ini tidak termasuk ke dalam yang sedang dalam serangan. Nah, sehingga untuk AC1 ini dia bernilai false. Kemudian ACS2, ini juga kita masukkan CS2 ke dalam statement ini menjadi komputer CS2 is under attack by an intruder. Dia menjadi proposisi, apakah proposisinya ini bernilai false atau true, dan karena CS2 ini sedang dalam serangan penyerang, penyusup, maka ini bernilai true. Dan
1, mat 1. Ini karena juga termasuk ke dalam yang sedang dalam serangan, maka ini bernilai true. Contoh selanjutnya, key X, Y. Merupakan notasi dari statement X sama dengan Y plus 3. Apakah nilai kebenaran dari suatu proposisi key 1,2? Maka X-nya adalah 1, Y-nya sama dengan 2. Sehingga kita dapatkan untuk ini menjadi 1 sama dengan 2 plus 3. Nah, karena 1 ini tidak sama dengan 5, maka Q12 ini bernilai false. Sementara untuk yang kedua, Q3,0 ini menjadi 3 sama dengan 0 plus 3. Nah, karena ini 3 sama dengan 3, maka dia true. Semesta pembicaraan. Nah, kita mempertimbangkan dari contoh-contoh sebelumnya, apakah masuk akal, apakah bisa kita terima apabila nilai X diganti dengan blue. Kalau untuk contoh-contoh yang di atas, ini adalah berkaitan dengan, yang pertama ini bilangan, karena lebih dari 3. Kemudian pada contoh yang kedua, ini adalah komputer. Kemudian yang ketiga, ini juga bilangan. Bilangan nanti bisa dispesifikan apakah dia integer, real numbers, natural, rasional, kompleks, atau yang lain. Nah, sehingga apabila kita masukkan blue pada contoh untuk yang angka, blue lebih dari 3, maka itu menjadi tidak masuk akal ya. Nah, sehingga universe of discourse atau semesta pembicaraan ini perlu kita tentukan, kita definisikan, yaitu segala sesuatu yang kita harapkan untuk dikaitkan dengan yang sedang kita bicarakan, statement atau proposisinya, yaitu objek-objek yang bisa kita assign atau kita gantikan ke variabel, sehingga menjadi suatu propositional function yang bernilai benar atau salah. Contoh, ini ada propositional function Px, the test will be on X, the 23rd. Nah, jadi kita ini bisa membayangkan bahwa ini adalah tanggal. Nah, maka semesta pembicaraan untuk X ini adalah month atau bulan. Nah, begitu juga untuk n-tuple. Bisa jadi dia memiliki beberapa semesta pembicaraan. Misalkan ini ada predikat R, G, B, C, di mana R, G, B ini adalah nilai untuk angka warna yang rentangnya dari 0 sampai 255 misalkan, sedangkan C ini adalah untuk warna. Contohnya misalkan ini 255,0,0. Jadi ini untuk R atau red, ini untuk G atau green, ini untuk B atau blue. Nah, kemudian rentang nilainya adalah 0 sampai 255. Berarti untuk 25500 ini adalah warna merah atau red. Ini bernilai benar karena 25500 ini adalah kode untuk warna merah. Sementara 00255 kemudian green ini adalah salah karena 0025 ini adalah untuk blue. Kalau green dia harusnya 02550. Oke. Sehingga ini semesta pembicaraannya untuk R, G, dan B ini adalah integer dari 0 sampai 255. Sementara C ini adalah color atau warna. Baik, itu untuk pembahasan mengenai predikat logik. Oke, terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.